Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Ostifania. Di sini saya dengan rekan-rekan saya akan mendiskusikan apa sih dampak yang dialami oleh masyarakat dan mahasiswa dengan adanya penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Oke, kita langsung saja memulai diskusi kali ini. Nah, untuk Mbak Limel sendiri nih, apa sih yang dirasakan dengan adanya penyebaran virus corona kali ini? Kan Mbak Rimel kan selaku mahasiswa dan anak rantau nih, apa sih yang dirasakan dengan adanya penyebaran pandemi corona ini? Kalau menurut saya pribadi, pasti bagi saya itu memiliki dampak positif ataupun negatif. Kalau dampak positifnya bagi saya, karena saya nih orangnya kan suka main, ya bisa bilang ya nggak hobi sih, cuma suka gitu. Nah, kalau menurut saya main itu tuh saya jadiin sebagai hiburan buat saya, buat nge-refresh otak saya biar saya nggak jenuh di rumah ataupun saya di kosan gitu. Nah, karena adanya pandemi ini, karena ada virus corona ini, kan banyak tuh mbak ya wilayah yang di lockdown ataupun di portal gitu. Nah, itu jadi membuat saya itu keluar jadi jarang gitu, terus waktu bermain saya juga itu berkurang. Nah, sebelum virus corona ini kan jelasnya saya kan sering main nih, sering keluar, kadang nggak tahu batas jamnya gitu kan. Karena adanya virus corona ini, jadi saya sedikit mengurangi waktu saya untuk berada di luar. Saya lebih mengutamakan sekarang di rumah ataupun di kos gitu. Nah, kalau dampak negatifnya sendiri bagi saya, kan karena saya anak rantau nih mbak, saya sekarang ini ikut keluarga gitu kan. Karena ini kan saya nggak kuliah secara offline, jadi karena di rumah pasti saya ingin dong dapat penghasilan tanpa kita minta dengan orang tua. Nah, saya nggak bisa bekerja, saya nggak bisa melamar kerja karena menurut saya kalau mau part time itu menurut saya sekarang itu sulit. Saya nyaris itu sulit yang cocok untuk diri saya nih. Kalau misalkan saya mau melamar kerjaan yang itu khususnya untuk harian, itu menurut saya nggak bisa, soalnya ini dibatasin jam-jamnya untuk jam-jam untuk perkuliahan. Jadinya itu membuat keinginan saya untuk bekerja itu jadinya jadi nggak usah lah gitu, mendingan ngerjain tugas aja di rumah gitu kan, karena nanti kan ada tugas-tugas sendiri gitu yang nantinya dosen ngasihnya ngedadak gitu kan, gimana gitu. Nah, Mbak Limel ini kan anak rantau nih. Nah, kan kalau anak rantau kan pasti pengen ya pulang kampung atau ketemu keluarga di kampung gitu kan. Nah, kan pas virus corona ini lagi puncak-puncaknya menyebar, ini kan pas lebaran kemarin nih. Nah, apakah Mbak Limel pas lebaran kemarin itu ada rasa gitu pengen pulang ke rumah atau gimana gitu? Pasti kan ada gitu kan keinginan untuk pulang ke rumah. Nah, gimana sih pendapat Mbak Limel? Namanya aja anak rantau nih mbak ya, pasti semua anak rantau ini pasti ngerasain lah yang namanya jauh dari orang tua itu gimana, enak nggak enaknya jauh dari orang tua itu gimana gitu kan. Apalagi nih mau lebaran, siapa sih yang nggak mau kumpul sama orang tua gitu kan, apalagi udah lama nih nggak ketemu gitu ya. Karena kalau kemarin kondisinya memang lagi kayak gini, ya siapa gitu mbak yang nggak sedih gitu kan, kita nggak kumpul dengan orang tua kita gitu. Apalagi kalau lihat postingan nih temen-temen lebaran lagi ngepost sama orang tua, pasti sedih gitu. Lebaran kemarin ya saya memutuskan untuk tidak pulang karena mudik kemarin juga itu susah mbak, jadi saya nggak pulang gitu. Saya di sini karena di sini saya ada keluarga dekat juga dari ibu saya, jadi saya memutuskan untuk di sini dulu gitu. Sedih sih pasti mbak ya, cuma kan mungkin rasa sedih saya itu sedikit berkurang karena adanya keluarga juga di sini. Kalau misalkan di sini nggak ada keluarga, udah nggak bisa lagi rasain gimana rasanya saya sedihnya saya di tempat rantau gini gitu. Ya itu sih mbak yang saya rasain, dampak-dampak positif atau negatifnya gitu. Jadi dengan adanya penyebaran COVID ini kan Mbak Limel ini merasakan dampak, berbagai macam dampak ya. Nah, Dari mulai waktu mainnya terbatas, terus mau kerja pun susah karena terhalang oleh daring. ya, Dan pas lebaran kemarin pun nggak bisa pulang ya Mbak. sedih banget mbak. Nah, untuk
Mbak Anissa sendiri nih, kan Mbak Anissa ini juga mahasiswa ya. Apa sih yang dirasain dengan adanya penyebaran pandemi corona ini? Pembelajarannya kan diganti dengan daring ya. Nah, apa yang dirasain dengan pembelajaran daring ini? Sayangnya mahasiswa itu kan biasanya kan ada tugas kelompok kan, dan itu kan membawa dampak positifnya kan dapat diskusi secara bersama gitu, tapi selama perkuliahan online itu nggak ada diskusi, nggak ada pertemuan, jadi kan juga sulit Untuk menguasai materi sendiri. kalau jadi itu sih mbak pengaruhnya kuliah online bagi saya selaku mahasiswa. Jadi kesimpulan dari Mbak Anissa ini kan kuliah online ini kurang efektif ya, kurang bisa memahami materinya, karena kan materinya juga kalau misalnya tatap muka pun belum tentu dapat memahami materinya, apalagi dilakukan dengan daring gitu. Nah, kan Mbak Anissa ini juga punya online shop ya. Apa sih yang keluh kesahnya atau dampak positif negatifnya dengan adanya pandemi corona ini dengan online shopnya Mbak Anissa? Menurut saya dampak pandemi corona ini di online shop saya itu dampak negatifnya sangat banyak. Misalnya omset saya biasanya itu per bulan ya 500-an ke atas lah, tapi untuk pandemi corona ini kurang lah. Terus ada pembatalan secara sepihak yang biasanya saya kirim barang ke Kalimantan Tengah itu karena wilayah sana ada yang di lockdown, jadinya ada pembatalan sepihak dan itu merugikan saya, dan saya harus menanggung resiko dari beberapa barang yang dibatalkan. Terus untuk dampak positifnya seperti penjualan masker itu kan menjadi naik kan, karena jadi salah satu barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Terus kalau menurut saya, antara saya sebagai mahasiswa sama penjual online shop di pandemi corona ini itu membawa manfaat. Jam COD saya itu lebih panjang, terus tapi juga membawa dampak negatif. Tapi misalnya jam ini seharusnya ini bukan jadwalnya, tapi ternyata ada pergantian jam secara mendadak gitu. Akhirnya saya harus membatalkan, antara yang tadinya harus bertemu sama customer, saya harus pending dulu gitu. Dengan adanya pandemi corona ini ada dampak positifnya ya Mbak, seperti kayak penjualan masker meningkat, terus jam COD-nya jadi lebih longgar. Kalau negatifnya kan pendapatan ada yang menurun juga. Nah, kalau ada lagi pesanan-pesanan yang dibatalkan secara sepihak karena wilayahnya di lockdown gitu ya. Oke, kalau untuk Mbak Afrida sendiri nih, bagaimana pendapatnya sih? Menurut saya dampak positif COVID itu, menurut saya itu kan pertama nih, saya kan jarang beres-beres rumah gitu, jadi pas di rumah itu saya tuh sering bantu-bantu beres-beres rumah. Terusan kalau masak gitu kan juga jarang. Kalau di rumah itu mulai belajar memasak gitulah, agar tahu gitu ke depannya gimana. Terus kan untuk menyalurkan hobi juga kan, saya kan suka bunga-bunga gitu kan ya, jadi di depan rumah itu saya tanam bunga-bunga gitu biar enak, kalau jenuh di rumah itu bisa keluar lihat bunga-bunga gitu. Misal kalau dampak negatifnya menurut saya itu kan ya, itu kan sekarang kan modelnya kan daring gitu kan ya. Dosen-dosen gitu kan biasanya kan ngasih materi gitu. Nah, habis ngasih materi gitu kan biasanya ada tugas. Menurut saya itu kan materi itu kan kurang saya serap gitu ya secara pribadi. Orang secara tatap muka aja kan saya kurang paham gitu, apalagi secara daring itu karena kan saya kurang ngerti. Kalau mau nanya sama teman kan agak canggung juga, masa nanya sama teman terus gitu sih. Yaudah akhirnya saya tuh gimana ya, kalau ngerjain tugas itu apa adanya gitu, kadang juga nanya teman juga gitu. Udah sih gitu aja menurut saya. Jadi dengan adanya COVID ini Mbak Afrida ini menemukan hobi baru nih. Iya. Seperti bercocok tanam tadi. Nah, kalau untuk dampak negatifnya pasti semua mahasiswa pun merasakan hal tersebut ya. Kemungkinan lebih banyaknya gitu.
Jadi kesimpulannya, dengan adanya pandemi corona kali ini, mereka dapat merasakan dampak negatif dan positif dari penyebaran virus kali ini. Nah, itu tadi ungkapan dari mahasiswa terhadap dampak dari penyebaran COVID-19 ini. Dan selanjutnya kami akan melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang juga berprofesi sebagai pedagang. Di sini saya mau nanya nih Bu, ini kan kita nggak cuma di Indonesia ya Bu ya, tapi kan hampir seluruh dunia juga terkena virus corona ini. Apalagi Ibu sebagai profesinya sebagai pedagang ini Bu ya, Ibu punya usaha warung ini. Menurut Ibu sendiri nih, ada nggak sih Bu pengaruhnya gitu bagi Ibu berjualan ini, bagi dagangan Ibu ini? Ada nggak pengaruhnya atau dampak positif, dampak negatif yang Ibu rasakan saat pandemi corona ini gitu Bu? Ya kalau dampaknya itu pasti ada ya Mbak ya. Itu semenjak awal corona itu jualan ya berkurang, sepi. Ya tapi saya tetap berusaha supaya jualan saya tetap jalan gitu. Saya berusaha untuk itu lewat online itu saya antar-antar ke rumah-rumah. Kan itu kan anjuran pemerintah kan nggak boleh Keluar rumah ya Bu. gitu. Jadi saya tetap jualan, tapi juga saya sempat libur 3 bulan, jualan sepi. Tapi saya tetap online gitu. Berarti selama 3 bulan itu Ibu penghasilannya dari online itu aja Bu? Berarti warung ini tetap Masa ditutup? saya tawarkan ke lewat itu story, nanti saya antar, ada yang pesan saya antar. Jadi COD gitu Bu ya? Iya. Terus berarti pendapatan Ibu itu gimana Bu? Ya berkurang 50%. Sangat ya Bu ya, Iya. sangat berkurang. Tapi baru lebaran ini baru buka lagi warungnya. Gimana Bu abis lebaran ini? Alhamdulillah ya udah Lumayan. normal, ya lumayan normal. Pastinya di diri Ibu sendiri ngalamin ya Bu ya, apa dampak positifnya, dampak negatifnya juga ada bagi Ibu sendiri. Ya udah Bu, terima kasih atas waktunya. Ya. Sangat membantu kita. Terima kasih.